Shalom adik-adik, selamat datang di Batam Kids Worship. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu lagi di sini. Kakak sangat senang banget karena kita bisa beribadah lagi dan memuji Tuhan lagi. Kalau adik-adik bagaimana? Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Amin. Kakak yakin adik-adik semua pasti bersemangat untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kakak yang bertanya, adik-adik sudah berapa banyak orang yang adik-adik ajak untuk mengikuti ibadah Batam Kids Worship ini? Banyak? Berapa? 2, 5, 10. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan pasti senang, adik-adik semua pasti mengajak teman-temannya untuk mengikuti Batam Kids Worship. Karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau dimulai nih. Nah, kalau gitu kakak ingin mengajak adik-adik, ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mengucap syukur pada hari ini karena kami bisa bersama-sama lagi beribadah di Batam Kids Worship. Dan Tuhan, kami ingin bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, agar kami mendapatkan berkat dari-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah! Shalom adik-adik. Wow, siapa yang bersuka cita hari ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan dan kita semua harus bersuka dalam Tuhan. Amin. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan
firman-Mu, Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Yeay. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik tahu, ketika kita sedih, ketika kita cemas, ketika kita bingung, Tuhan aku harus apa ya? Mari, yang pertama yang kita lakukan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berada di dalam hadiratnya Tuhan. Di saat itu kita menyadari kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun ninggalin kakak dan adik-adik semua. Mari hari ini kita renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Di saat kami cemas, kami tinggal datang kepada Tuhan. Kami tinggal bernyanyi kemuliaan bagi Tuhan. Kami nyanyikan haleluya Bapa. Dan Yesus, kami mau datang Tuhan Yesus hari ini dan rasakan hadirat-Mu berada bersama-sama dengan kami. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami datang untuk sembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, katakan,
tapi Kau selalu ada bersama denganku. Adik-adik tahu, saat kita sedih, saat kita marah, kadang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang tua kita tidak tahu yang terbaik untuk kita. Tidak tahu harus melakukan apa untuk kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun, yaitu Allah kita. Maka daripada itu, dari lagu ini kita belajar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita nggak perlu bingung, nggak perlu bimbang, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari katakan, Tuhan beserta dengan kita. Katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lebih lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Oh sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita katakan dengan iman, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, Yesus. Katakan bersama-sama, di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat sore adik-adik. Pastor Dani ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Pastor Dani percaya kita semua dalam keadaan sehat. Yang percaya katakan amin. Wah, Pastor Dani melihat ada sukacita yang keluar dari senyumnya adik-adik sekalian. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Pastor Dani mau nanya nih, ada yang ingat nggak firman Tuhan hari Jumat yang lalu? Ada yang ingat? Angkat tangan. Ya, firman Tuhan hari Jumat yang lalu itu bercerita tentang Samuel. Samuel yang dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dia langsung merespon. Nah, kalau hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Ya, sebelum kita melanjutkan, Pastor Dani ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, semuanya tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Pastor Dani akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa,
untuk berkat Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan berkati Papa, Tuhan berkati Mama, Tuhan berkati kami semua. Bahkan di dalam sekolah juga Tuhan memberkati kami. Dan pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami hikmat marifat supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan sore hari ini. Ini doa kami, diberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Wow, puji nama Tuhan. Nah, kalau Jumat yang lalu bercerita tentang Samuel, hari ini kita akan belajar dari tokoh yang terkenal. Namanya Daud. Semua tahu kan? Kalau biasanya kita mendengar cerita tentang Daud itu karena dia mengalahkan Goliat. Tapi untuk sore hari ini kita akan belajar dari sisi yang berbeda. Bahwa Daud ternyata dia adalah seorang yang memuji Tuhan. Dia adalah orang yang suka memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada sore hari ini, mari Pastor Dani ajak kita untuk buka Alkitabnya. Ya, semua disiapkan ya, Alkitab, catatan, supaya berkat yang adik-adik terima itu tidak hilang. Oke? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti apa? Gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Daud sang pemuji. Katakan sama-sama. Iya, Daud sang pemuji. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ayat itu ketika Daud sudah menjadi raja, dia memerintahkan orang-orang di sekelilingnya, orang Israel, secara khusus orang Lewi, untuk menyiapkan nyanyi-nyanyian, puji-pujian untuk Tuhan. Ada alat musik, ada lagu-lagu pujian yang ditulis, ada tari-tarian, semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Daud, selain dia terkenal orang yang mengalahkan Goliat, dia juga orang yang dikenal sebagai seorang pemuji. Ada banyak sekali lagu-lagu ciptaan Daud di kitab Mazmur. Nah, kalau adik-adik baca di kitab Mazmur, itu menemukan di sana nyanyian Daud, puji-pujian Daud. Nah, itu ciptaan dia semuanya. Yang jadi pertanyaan, kok Daud bisa disebut sebagai pemuji ya? Kita akan lihat bersama-sama pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi di dalam Mazmur 15 ayat 2 dan 3. Nah, di sana ada alasan kenapa Daud disebut sebagai sang pemuji. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dikatakan apa? Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Ya, Pastor Dani mau tanya, siapa yang setiap hari memuji Tuhan? Boleh angkat tangan? Dua-dua. Wah, Pastor Dani senang sekali nih. Ternyata adik-adik yang setiap mengikuti Batam Kids Worship setiap hari memuji Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi ayat yang kita baca tadi. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat yang ketiga, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Nah, di ayat yang kedua ini Daud mengatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu. Kenapa Daud disebut sang pemuji? Karena setiap hari dia memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu apa yang digunakan? Apa kira-kira? Yang pertama, mulut. Mulut kita ini digunakan untuk memuji Tuhan. Bukan untuk berkata kasar kepada teman. Bukan untuk marah. Bukan untuk mengejek teman. Tapi untuk apa? Memuji Tuhan. Jadi, Daud dikatakan karena dia seorang pemuji, karena dia setiap hari memuji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi adik-adik boleh catat ya, supaya kita bisa belajar dari pribadi Daud.
Setiap hari dia memuji Tuhan. Setiap hari dia mengagungkan nama Tuhan. Ya, Pastor Dani percaya adik-adik punya idola, ya, punya idola. Idola itu apa? Orang yang mungkin dikagumi. Mungkin itu seorang penyanyi, atau bintang film, atau tokoh kartun, atau apapun itu. Tapi percayalah, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dijadikan idola, itu hanya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Iya, Tuhan Yesus itu layak dipuji. Sehingga Daud setiap hari dia memuji Tuhan. Bagaimana cara Daud memuji Tuhan? Macam-macam. Kadang dia bernyanyi di padang gurun, dia menyanyi di padang rumput, dia nyanyi di atas pohon, sambil mengembalakan domba dia menyanyi. Bahkan memainkan alat musik. Iya. Kemudian yang berikutnya, kenapa Daud bisa disebut sebagai sang pemuji? Yang kedua, mari kita buka Alkitab kita. Puji-pujian dari Daud. Artinya lagu ini ditulis oleh Daud. Jadi yang kedua itu Daud menulis lagu. Mari kita lihat sekali lagi. Puji-pujian dari Daud dikatakan apa? Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Yang kedua, kenapa Daud disebut sebagai sang pemuji? Daud sang pemuji, sang penyembah Tuhan. Yang kedua, dia menciptakan puji-pujian. Ada yang bisa menciptakan lagu di sini, menciptakan puji-pujian? Ada yang mungkin sudah menciptakan, ada yang belum. Kalau belum menciptakan, apakah tidak bisa memuji Tuhan? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik, kan ada waktu. Kalau hari Minggu mengikuti ibadah di gereja, ya kan ada lagu-lagu pujian. Ketika pemimpin pujian mengajak, ayo kita memuji Tuhan, kita ikut. Nah, lagu-lagu pujian yang kita pelajari dari gereja, kita bisa bawa ke rumah. Pagi-pagi bangun tidur, berdoa, memuji Tuhan. Malam-malam sebelum tidur berdoa, memuji Tuhan. Bahkan siang-siang, adik-adik bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan mulut. Tuhan menciptakan mulut kita sempurna. Bahkan kita bisa bernyanyi. Ya. Jadi tidak harus kita menciptakan lagu dulu baru memuji Tuhan. Tetapi dari lagu yang dipelajari di gereja saja, adik-adik bisa memuji Tuhan. Tuhan itu senang dipuji. Jadi jangan mengidolakan hal lain ya. Misalnya aku mengidolakan tokoh itu karena dia hebat. Ingat, Yesus lebih hebat. Tuhan Yesus lebih hebat dari semua tokoh-tokoh film atau apapun itu yang adik-adik gemari. Tuhan Yesus lebih hebat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Daud disebut sang pemuji? Mari kita lihat Alkitab kita. Dan setiap kali apabila roh daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Ternyata puji-pujian kepada Allah itu bisa mengusir roh jahat. Bisa mengusir setan. Ya. Jadi adik-adik, ada kuasa dalam pujian. Makanya ada lagunya kan, ada kuasa dalam pujian. Karena memang di dalam pujian itu ada kuasa. Kuasa setan dihancurkan. Kalau adik-adik berdoa untuk papa mama, itu juga berdoa, itu juga memuji Tuhan. Dan di dalam pujian ketika kita katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Jadi ketika adik-adik bernyanyi itu ada kuasa Tuhan. Jadi kalau adik-adik lagi takut, misalnya ada yang takut gelap di sini? Ada? Ada ternyata. Jangan takut lagi. Kalau engkau merasa takut, engkau berdoa. Kalau berdoa kan tutup mata. Kalau engkau takut tutup mata, memuji Tuhan. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Ya, segala setan apapun itu akan takut menghadapi adik-adik semuanya. Jadi sebagai anak Tuhan tidak boleh takut. Amin. Ya. Jadi itu. Kemudian kenapa Daud bisa disebut
sebagai sang pemuji ya. Yang ketiga tadi kita bacakan di dalam Mazmur kan, dikatakan Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Kecapi itu apa? Kecapi itu alat musik petik. Jadi memuji Tuhan itu selain menggunakan mulut, tangan bertepuk tangan, itu juga ada alat musik yang digunakan. Ada yang bisa main gitar di sini? Ada yang bisa main keyboard, piano? Atau ada yang bisa main saksofon? Atau ada yang bisa main drum? Itu adik-adik bisa kembangkan untuk memuji Tuhan. Ya, Daud dikenal sebagai seorang pemuji karena dia menyanyi, dia menciptakan lagu, dia memainkan alat musik, dan lagu yang dinyanyikan itu bisa mengusir roh jahat. Nah, jadi tidak ada alasan untuk takut. Adik-adik semuanya, itu ada kuasa di dalam diri kita, sehingga ketika lagu-lagu pujian dinyanyikan keluar dari mulutmu, ada kuasa yang Tuhan berikan. Ada amin? Itu yang ketiga. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar dari Daud. Dia menjadi seorang yang betul-betul mencintai Tuhan. Dia memuji dengan mulutnya. Dia memuji dengan pikirannya, sehingga dia menciptakan lagu. Dia memuji dengan permainan musiknya. Kalau engkau ingin bisa bermain musik, kalian harus belajar. Ya, ingin main gitar, pastor aku nggak bisa main gitar, belajar dulu. Tapi aku mau memuji Tuhan, gimana nih? Nggak apa-apa, nggak usah dulu main musik, nyanyi saja sambil tepuk tangan di rumah. Sehingga ketika mama papa mendengar, mama papa bisa ikut nyanyi dengan adik-adik semuanya. Ya, jadi ingat ya, kita harus memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Daud memberikan mulutnya untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia memberikan kemampuannya, bakatnya di dalam memainkan musik untuk Tuhan. Jadi kalau adik-adik bisa main gitar, mainkan gitar itu untuk Tuhan. Adik-adik bisa bernyanyi, suaranya bagus, nyanyi itu untuk Tuhan. Jadi ingat ya, apa yang ada pada kita, kita bisa berikan kepada Tuhan. 3 hal yang kita bisa pelajari dari pribadi Daud. Yang pertama, dia apa tadi? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Iya, yang pertama, Daud itu dia bernyanyi. Dan yang kedua, Daud menciptakan atau membuat lagu. Dan yang ketiga, Daud memainkan alat musik. Dan ketika dia bernyanyi, dia memainkan alat musik untuk memuji Tuhan, roh jahat pergi. Roh jahat takut sama kita karena ada Tuhan di sini. Jadi untuk adik-adik semuanya, pesan firman Tuhan pada sore hari ini, engkau taruh dalam hatimu, engkau renungkan sekali lagi firman Tuhan ini, supaya setiap bakat yang engkau miliki, bakat bernyanyi, bakat bermain musik, berikan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan adik-adik semuanya. Adik-adik sekarang, dengan umur yang sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dari engkau lahir sampai detik ini, Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Ada amin? Siapa yang mau menjadi pemuji? Siapa yang mau menyanyi untuk Tuhan? Siapa yang mau bermain musik untuk Tuhan? Siapa yang menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian? Wow, semuanya angkat tangan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Pastor Dani bersyukur sekali pada sore hari ini ada adik-adik yang memiliki kerinduan untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian dan memainkan alat musik untuk Tuhan. Jadi biarlah kerinduan adik-adik didengar oleh Tuhan, dan ketika engkau kerjakan itu, Tuhan disenangkan dan engkau semakin diberkati. Ada amin? Ya, bagi adik-adik yang ingin mengembangkan bakatnya, ingin memberikan bakat yang daripada Tuhan itu kembali untuk memuliakan Tuhan, engkau boleh angkat tangan. Bahkan engkau yang ingin belajar alat musik dan masih dalam proses belajar, engkau boleh angkat tangan. Pastor Dani akan berdoa untuk adik-adik semua pada sore hari ini. Silakan angkat tangan, tutup mata, Pastor Dani berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang memiliki hati yang haus akan Engkau, memiliki hati yang lapar akan Engkau ya Bapa. Mereka mau memuji Tuhan, mereka mau menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyenangkan Tuhan. Mereka yang bisa memainkan alat-alat musik, mereka mau bermain alat musik untuk Tuhan. Bahkan mereka yang masih belajar atau mau belajar, mereka juga memiliki motivasi untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini meneguhkan anak-anak sekalian, adik-adik semua yang mendengarkan firman ini. Mereka boleh dijamah hatinya, dijamah pikirannya untuk menjadi seorang pemuji, untuk menjadi seorang penyembah bagi Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan dan mereka semakin diberkati. Papa mama diberkati Tuhan, sekolah mereka diberkati Tuhan, bahkan masa depan mereka itu ada di tangan Tuhan penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kerinduan anak-anak ini yang ingin menjadi seorang pemuji, seorang penyembah. Tuhan dengar, Tuhan tambahkan mereka hikmat marifat dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menggunakan bakat yang mereka miliki untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Semua diberkati adik-adik. Ya, kan sudah dicatat tadi ya, ingat firman Tuhan. Dan jangan lupa share juga kepada teman-teman ya, supaya firman Tuhan yang engkau terima hari ini juga bisa memberkati teman-teman kalian. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Daud yang adalah seorang pemuji Tuhan. Kenapa Daud dikatakan sang pemuji? Yang pertama, karena Daud sering bernyanyi untuk Tuhan. Dia menyanyi untuk Tuhan setiap hari. Yang kedua, Daud menulis lagu-lagu untuk Tuhan. Kita juga boleh menulis apa saja untuk mempermuliakan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, Daud pandai memainkan alat-alat musik. Tuhan kan kasih kita karunia, Tuhan kan kasih kita talenta. Apapun itu, lakukanlah semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Abang percaya kalau kita semua senang memuji Tuhan, kalau kita semua menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan setiap hari. Amin. Untuk itu, sebelum kita akhiri setiap rangkaian kegiatan kita hari ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Abang pimpin kita semua dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami sangat diberkati lewat ibadah kami hari ini. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi seperti Daud yang senang memuji Tuhan. Dan kami mau mempergunakan semuanya yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempermuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami dan Engkau memberkati setiap orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat papa mama dan adik-adik semua yang telah memberikan persembahannya, yang telah mentransfer persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa papa mama, adik-adik semuanya, jangan lupa minggu depan hari Jumat pukul 5 sore kita ketemu lagi di Batam Kids Worship. Jangan lupa ajak teman-temannya, papa mama, kakak abangnya, semuanya boleh diajak untuk ikut bersama-sama dalam ibadah Batam Kids Worship. Tuhan Yesus memberkati.